Insyaallah kita akan membahas ayat yang keempat dari surat Al-Lail. Kita sudah membahas ayat 1 sampai 3, isinya sumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Tidak Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya malam dan siang. Malam dan siang itu ada perbedaan. Yang paling jelas, yang paling kentara adalah bahwa malam hari itu gelap dan siang hari itu terang. Tentu impact dari terang dan gelap itu banyak sekali, sehingga perbedaan sinar ini mempengaruhi perilaku orang yang hidup pada waktu siang hari dan di malam hari. Setelah Allah menyebutkan dua makhluk yang berbeda, yaitu siang dan malam, Allah menyebut lagi makhluk yang berbeda, yaitu lelaki dan perempuan, supaya kita bisa melihat bahwa ini ciptaan Allah itu bermacam-macam. Ada yang ditengarai dengan sinar, ada yang ditengarai dengan material, ya, seperti laki dan perempuan. Kemudian Allah bersumpah, isi sumpahnya adalah bahwa perilaku orang itu berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Inna, sesungguhnya, sa'yakum, sa'ya dari kata sa'a yas'a, sa'yan, lari. Lari itu arti letterleknya berjalan cepat, tapi sa'a itu juga diartikan secara kias bahwa kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, kalau kita ingin mencapai suatu tujuan, maka kita akan melakukan aktivitas-aktivitas itu. Dengan kita melakukan aktivitas dalam rangka menggapai suatu tujuan, maka itu akan membuat perilaku kita berpola. Karena orang itu tujuannya berbeda-beda, maka perilaku mereka menjadi berbeda-beda. Jadi misalnya ada orang yang orientasinya ngejar-ngejar uang, dia apapun yang dia lakukan itu akan ujung-ujungnya uang. Ketika dia bangun pagi, ya dengan perhitungan nanti bisa dapat uang, atau bangun siang juga dalam rangka supaya bisa dapat uang. Kalau orang orientasinya ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan melakukan itu. Nah, kalau orang itu mempunyai tujuannya jelas dan dia mempunyai dorongan yang kuat, maka dia akan berusaha berjalan dengan cepat. Ya, kita bandingkan kalau kita pergi ke mall, ngapain? Jalan-jalan aja, lihat-lihat. Bandingkan orang ini dengan orang yang kenapa ke mall? Aku mau cari kabel HP yang disambungkan dengan mic misalnya. Maka begitu kelakuan mereka akan berbeda, cara berjalannya pun beda. Orang yang tujuannya jalan-jalan, ya dia berjalannya santai dan berdirinya tegak. Berjalan berdirinya itu tegak. Karena apa? Supaya bisa melihat ke kiri ke kanan. Kalau kita tegak, leher kita lurus, melihat ke kiri kanan itu enak. Tapi kalau kita sudah jelas tujuanku mencari kabel, aku hanya punya waktu setengah jam
dalam setengah jam aku harus sudah mendapatkannya. Maka cara berjalannya itu bukan lurus, tegak lurus, miring ke depan, ya, miring ke depan. Nah, miring ke depan itu kalau di Al-Quran diumpamakan Nabi Ibrahim Hanif, ya, Hanifah. Hanifah itu sebenarnya artinya doyong ke depan. Nah, kenapa doyong ke depan? Orang kalau kepengen berjalan cepat sambil miring ke depan itu lebih ringan, karena kan berat badannya ke depan. Dia akan berusaha untuk tidak jatuh, maka cepat melangkah. Tapi orang yang berjalan seperti itu mau noleh ke kiri ke kanan, lehernya nggak enak, jadi fokus. Nah, orang yang mempunyai tujuan yang berbeda-beda itu akan membuat perilaku mereka berbeda-beda. Bukan hanya perilaku, value sistemnya juga akan berbeda. Kalau orang yang hidupnya itu yang diuber itu duit, nanti sistem nilai dia ya duit. Tapi kalau orang yang diuber itu aku kepengen hafal Al-Quran, itu yang diuber yang itu aja. Nah, karena tujuannya misalnya duit, misalnya aku punya target supaya aku mempunyai dana 10 miliar supaya bisa saya pakai untuk modal. Nah, ketika dia dapat 1 miliar, aku sudah dapat 10% dari target. Ketika dapat 9, aku sudah dapat 90% dari target. Jadi langkah demi langkah itu dipakai sebagai ukuran. Nah, ukuran ini akan menjadi value system. Tapi kalau orang yang targetnya itu menghafal Al-Quran, alhamdulillah sudah dapat 15 juz, separuh, dan seterusnya. Maka sistem nilai dua orang ini akan berbeda. Nah, yang paling bagus adalah targetnya adalah dekat dengan Allah atau ridho Allah. Nanti value sistemnya adalah ketakwaan. Ya, itu nanti suatu saat bisa kita bahas secara terpisah. Jadi kita itu memang diciptakan oleh Allah berbeda-beda, berbeda-beda jenis lagi, perempuan kulitnya berbeda dan sebagainya, bahkan sampai orientasi pikiran juga berbeda. Kenapa kita dibuat berbeda pola pikirnya? Karena kita ditugasi oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Kita ditugasi untuk mengelola bumi ini. Kalau kita ditugasi untuk mengelola bumi ini di bagian satu dengan bagian lain karakternya beda. Ada yang subur, ada yang tidak. Ada yang suburnya untuk padi, ada yang suburnya untuk kayu jati. Maka orang yang tinggal di tempat yang tidak subur untuk padi, suburnya untuk jati, dia harus bisa menyesuaikan diri pola pikirnya bagaimana mengelola tanah ini supaya kayu jatinya, pohon jatinya itu subur dan berdirinya itu tegak lurus supaya bisa dipakai untuk bangunan dan sebagainya. Jadi Allah membuat pikiran kita itu berbeda-beda. Dengan kata lain, Allah membuat pikiran kita itu kreatif. Dan kreativitas itu penting supaya bisa mengatasi masalah yang berbeda-beda. Satu orang saja itu menghadapi masalah yang berbeda-beda tiap hari. Kalau tidak mempunyai kecerdasan, tidak punya kreativitas, dia tidak akan bisa mengatasi itu. Nah, itu menyebabkan perilaku mereka akan berbeda-beda. Cuma berbeda-beda ini Allah memberikan kriteria secara umum itu ada dua, yaitu ada yang ketika diberi oleh Allah dia berterima kasih, ada yang tidak berterima kasih. Saya ambilkan contoh di surat Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami menciptakan manusia itu dari nutfah, setetes mani yang bercampur. Kemudian kami uji. Allah menguji itu dengan peristiwa-peristiwa.
dengan kejadian-kejadian, dikasih kasus begini dan sebagainya. Terus, tapi secara umum ujian itu berupa pemberian, diberi mata untuk melihat, diberi telinga untuk mendengar, dan diberi akal untuk berpikir. Di ayat ini tidak disebut akal, tetapi dari pemahaman berikutnya itu sudah implisit mengandung pengertian akal. Apa itu? Inna hadainahus sabil. Kami tunjukin dia jalan yang lurus, jalan yang benar. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini jalan dan itu buntu dan sebagainya. Itu kita tidak bisa kalau tidak ada kemampuan berpikir. Biasanya dalam Al-Quran kemampuan berpikir itu disebut fuad kalau tunggal, kalau jamak afidah, atau qalbu jamaknya qulub. Afidah atau qulub itu secara gampangnya adalah sistem berpikir. Sistem berpikir itu melibatkan indera dan akal. Kita bisa belajar kalau kita mengamati. Kita bisa mengatakan bahwa ini tutup gelas kalau kita mengamati, lihat bentuknya. Kita bisa tahu ini fungsinya karena dibuat cocok ukurannya dan sebagainya pakai mata. Terus kita juga belajar pakai telinga. Tapi penglihatan kita ini setelah kita melihat, diteruskan informasinya ke otak kita, ditafsirkan. Apa ini? Nah, penafsiran bahwa ini adalah logam, ini berfungsi untuk menutup supaya dia tetap bertahan panas dan sebagainya, itu sistem berpikir. Jadi kita belajar, hanya bisa belajar kalau kita bisa mengamati dengan indera. Saya pernah menyebutkan contoh yang lebih ekstrim bahwa tanpa indera kita tidak bisa belajar, yaitu kalau orang begitu lahir tidak pernah mendengar, maka dia tidak bisa belajar berbicara. Karena apa? Nggak ada contoh. Tidak pernah mendengar suara orang buka mulut itu apa bunyinya, nggak ngerti. Jadi kalau menirukan ya hanya buka mulut saja. Karena telinganya tidak belajar, matanya melihat buka mulut, tetapi suaranya tidak pernah dipelajari. Maka orang yang lahir tuli, otomatis dia akan bisu. Itu karena itu. Oleh karena itu, kita ketika diberi kemampuan melihat, kemampuan mendengar, dan kemampuan menafsirkan dengan pikiran, kita berterima kasih nggak kepada Allah? Berterima kasih nggak? Orang itu berbeda-beda perilakunya, imma syakira wa imma kafur. Ada di antara manusia yang dikasih kenikmatan itu, ada yang bersyukur, tapi ada yang tidak bersyukur. Kebalikan dari tidak bersyukur itu kafir. Kafir itu artinya menutup diri, tidak mau belajar dan sebagainya, itu kafir. Tapi kafir di sini juga bisa berarti kalau kebalikan dari iman. Karena orang yang bersyukur itu menyadari bahwa aku bisa melihat ini pemberian dari Allah. Karena ini pemberian dari Allah, maka aku mesti berterima kasih. Nah, orang yang tidak berterima kasih, dia tidak menyadari bahwa itu pemberian Allah. Karena dia tidak menyadari bahwa itu pemberian Allah, maka dia tidak berterima kasih. Maka karena dia tidak menyadari itu pemberian Allah, sama dengan dia kafir. Jadi nyambung kok diartikan kebalikan dari syukur itu kok kufur, itu nyambung. Nah, jadi perilaku orang itu berbeda-beda. Nah, kok bisa berbeda-beda? Begini, kita tuh diberi kelengkapan oleh Allah untuk hidup. Indra itu untuk belajar, kemudian tapi perlu ditafsirkan. Penafsiran itu pakai pola berpikir. Pola berpikir itu di dalam Al-Quran disebut qalbu.
Tapi kalau kita lihat ayat Al-Quran, kolbu itu bukan hanya jantung. Arti letternya kolbun itu jantung. Orang bisa bertanya, berpikir kok pakai jantung? Kita selama ini belajar, yang kita pelajari, berpikir itu pakai otak. Bahkan emosi pun itu tidak di jantung tapi di otak. Emosi, ya. Prosesnya itu kan kalau kita melihat sesuatu kejadian, terus kita menafsirkannya dengan konsultasi dengan otak kanan, otak kiri. 9 kali 9 berapa? Nah, itu yang aktif otak kiri. Tapi kalau masjid ini luas apa enggak ya? Kalau kita mendapatkan nuansa ini luas atau sempit, itu otak kanan. Nah, itu konsultasi atau komunikasi antara otak kiri kanan itu terus menerus dalam waktu yang cepat sekali. Terus disimpulkan. Nah, ketika kita mencapai ke kesimpulan, maka kesimpulan itu akan mempengaruhi emosi. Kalau kita melihat ada ular, ya kita tergantung penafsiran kita. Kalau penafsiran kita bahwa ular ini mengancam kehidupanku, mengancam kesehatanku, itu kesimpulan di otak. Begitu disimpulkan mengancam, maka otak itu akan memberi informasi kepada bagian dari otak kita itu yang namanya amigdala, kecil sekali. Amigdala terus ke sistem limbik, ke sumsum tulang belakang, kemudian pengaruhnya itu sampai ke jantung. Nah, oleh karena itu berpikir itu mulai dari melihat, mengamati indera, sampai berpikir, mengolah, sampai hasilnya itu indikatornya ada di hati. Ya. Karena di dalam Al-Quran ada falahum qulubu ya'qiluna biha. Afalam yasiru fil ard, apakah mereka itu tidak berjalan-jalan di muka bumi? Falahum qulubu ya'qiluna biha, lalu mereka menggunakan qalbunya untuk berpikir. Qulub jamak dari qalbun, ya'qilun dari kata akal. Akal itu berpikir. Ya'qiluna biha, yang mereka berpikir dengan menggunakan qalbu. Maka kalau qalbu diartikan hanya jantung, nggak pas di situ. Jadi qalbu itu sistem berpikir, namanya sistem itu ada bagian-bagian yang banyak yang saling bekerja sama, yang nyambung. Kalau ada satu bagian saja yang dihilangkan, maka sistem itu akan mengalami problem. Nah, jadi kita itu mulai dari awal sudah dibuat berbeda-beda, bisa menangkap ini perlu nggak terima kasih kepada Allah atau tidak. Terus karena pola pikir orang itu berbeda-beda, maka perilakunya, tabiat. Saya nyebut tabiat, pola pikir. Pola pikir setiap orang itu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Ya, pola pikir ada orang yang kalau ada kejadian berpikirnya pakai intuisi aja. Ya, itu sampai ada nyanyian yang waktu saya masih remaja begitu ya. Listen to your heart. Listen to your heart. Dengarkan hatimu. Oh, tapi itu artinya bisa macam-macam. Listen to your heart itu bisa juga hanya ikuti aja instingmu. Terlalu dangkal. Jadi jangan hanya mendengarkan emosi. Nah, karena orang itu cara berpikirnya berbeda-beda, saya lebih suka menyebut pola pikir. Pola itu kan pattern. Ada polanya. Ini kalau ada dikasih rangsangan sesuatu, maka polanya, responnya dia begini. Ini ada ditangkap dengan pola begini, maka responnya begini. Misalnya, kalau ada orang yang egois, itu ada kejadian, kalau kamu melihat ada kejadian di jalan, kamu sambil lewat, mengendarai mobil atau sepeda motor, ada kecelakaan, apa yang kamu lakukan?
Oh ya, saya lihat, oh ada kecelakaan, tapi kan saya punya kegiatan yang harus tepat waktu. Jadi, oh ya terus langsung pergi aja. Bandingkan. Terus kamu gimana? Ya aku lihat ada menolong apa enggak, dan apakah membutuhkan pertolongan saya. Saya berhenti. Kalau saya dirasa aku bisa menolong, saya menolong. Ini kan beda. Jadi pola pikir orang per orang itu beda. Orang egois itu akan polanya begini, orang yang tidak egois akan polanya begini. Ya, jadi itu bentuk ya, bentuk tetapi tidak kelihatan mata. Ya. Bentuk tapi tidak kelihatan mata. Ya kita lalu suka menyebutnya watak. Ya. Watak itu kan bentuk, ya dia mesti begitu. Kalau dia lihat ada duit, udah matanya hijau. Nah, itu pola. Nah, Allah menyebutnya kullu ya'malu ala syakilati. Katakan, tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Syakilah itu bentuknya sendiri, tapi bentuk di sini abstrak. Jadi seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan pola pikirnya sendiri-sendiri. Nah, kalau pola pikirnya sendiri-sendiri, maka perilaku mereka akan berbeda-beda. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu mengetahui siapa di antara orang yang berperilaku demikian dan sebagainya, itu yang paling mengikuti petunjuk Allah, yang sesuai dengan petunjuk Allah yang mana Allah tahu. Nah, oleh karena itu pola pikir kita harus kita bangun. Bagaimana cara membangunnya? Kita itu jangan terlalu mengandalkan indera kita itu kita pakai sebagai alat untuk menyerap informasi. Terus kita olah. Nah, ketika kita mengolah, hati-hati. Pengolahan itu harus ada bimbingannya, harus ada juklaknya. Petunjuk pelaksanaan. Jadi berpikir itu harus memakai pedoman. Sama dengan kalau misalnya seorang dokter, Pak Dr. Basuki dulu waktu praktek misalnya, ada orang yang melahirkan, seorang wanita yang akan melahirkan anak, itu prosedurnya sudah baku. Apa yang harus dilakukan oleh seorang suster, apa yang harus dilakukan oleh suster satu dengan yang lain, itu beda-beda. Terus kalau ada orang masuk ke ruangan itu, prosedurnya harus baku. Tidak boleh dari luar langsung, wah ini dokternya sendirian, terus langsung mendekati, ikut pegang-pegang. Boleh nggak dokter? Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh, cuci tangan dulu dan sebagainya, pakai sabun. Itu ada prosedur baku. Nah, kita berpikir juga begitu. Jangan asal bereaksi. Sebelum bereaksi kita mesti begini. Begitu ada kejadian kita tafsirkan. Ketika kita menafsirkan itu, kemudian sampai kita mengambil kesimpulan. Setelah kita mendapatkan kesimpulan, terus kita so what? Lalu aku harus apa? Nah, langkah berikutnya adalah bikin decision, bikin keputusan. Kalau begitu aku harus begini. Nah, setelah keputusan baru kemudian ada azam. Azam itu keinginan untuk melaksanakan sesuatu. Setelah azam, prosesnya adalah kita pasang niat. Saya ini terpengaruh oleh si Imam Ghazali. Imam Ghazali itu membagi pikiran mulai dari khotor. Khotor itu kalau kita mengamati suatu kejadian, terus ada kesan di pikiran kita. Setelah kita punya kesan, kemudian kita olah, lalu kita punya azam. Azam itu keinginan untuk melakukan sesuatu. Setelah azam, kemudian muncullah niat. Setelah niat, lalu berikut amal. Nah, saya mempelajari pola pikirnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini perlu diingat. Imam Ghazali itu
sudah ratusan tahun yang lalu belum ada ilmu kedokteran yang seperti sekarang ini. Kalau beliau berpikir seperti itu sudah lebih maju daripada orang-orang lain. Ya. Yang dia uraikan itu bisa dibaca di buku Ihya'u Ulumiddin. Ihya'u Ulumiddin. Ini ada orang yang bilang kalau ada bukunya Imam Ghazali bakar. Dia nggak pernah baca kali. Nggak pernah baca. Bukunya Imam Ghazali kan bahasa Arab. Dia nggak bisa bahasa Arab, tapi bilangnya bakar aja itu bukunya Imam Ghazali. Itu sombong itu. Baca aja nggak bisa kok nganggap Imam Ghazali itu sesat. Gitu. Jadi ini kadang-kadang ada orang yang semacam itu. Ya, dia bahasanya gini. Kalau misalnya kita ini laki-laki melihat ada seorang wanita cantik lewat, Pak Dadang, ya ada wanita cantik lewat, terus ada terbayang nggak Pak di pikiran kita? Ada kan? Itu namanya khotar. Dosa nggak? Wah, terbayang terus ini di sini, wah cantik sekali. Dosa nggak? Oh enggak. Terus, wah siapa itu ya? Aku kepengen kenalan Aku kepengen kenalan Sudah satu langkah lebih lanjut, keinginan kan? Itu azam. Terus, kok lagi ngobrol sama Pak Andi nih? Aku kan kenal sama Pak Andi. Cewek itu aku nggak kenal. Aku mau pura-pura menyapa Pak Andi Dengan aku menyapa kan nanti deket sama dia, ya kan? Terus berjalan. Nah, sebelum berjalan ini kan ada niat. Aku kepengen kenalan sama dia, mumpung dia lagi ngobrol sama Pak Andi. Terus jalan itu amal perbuatannya. Tadi pertanyaan saya ketika muncul khotar, kesan di pikiran kita, cantik dia, dosa nggak? Terus, wah, aku kepengen kenalan sama dia nih. Aku kepengen, dosa nggak? Sudah dosa apa belum? Terus berjalan melangkah ke mendekati, dosa nggak? Imam Ghazali itu berpikirnya begini. Kita itu diberi kemampuan memilih. Kalau kita mempunyai kemampuan atau diberi kesempatan memilih, maka disitulah saat kita harus bertanggung jawab. Karena bisa memilih. Memilih itu kalau bahasanya Imam Ghazali, ikhtiari. Ikhtiar itu memilih. Dan kata khair itu baik. Ikhtiar memilih yang baik. Baik untuk diri sendiri. Bahasa psikologinya voluntary. Kalau kita itu berpikir itu bisa dengan voluntary, dengan pilihan kita. Kan bisa misalnya aku enaknya mendekati dia nggak ya? Aku enaknya kenalan sama dia nggak ya? Kenalan atau tidak benar bisa milih kan? Memilih ya atau tidak. Nah, ketika kita boleh memilih, itu saat mulai tanggung jawab. Jadi kalau begitu, ketika ada azam, aku kepengen kenal, di situ mulai ada dosa apa belum? Sudah ada pilihan. Tapi ketika ada kesan cantik ya, bisa kita hapus nggak dari pikiran kita? Orang lewat, wah cantik dia, wah untuk perasaanku cocok itu dia. Nggak ada di bayangan pikiran dia. Kita bisa menghapus itu nggak dari pikiran? Nggak bisa. Ya udah, itu ada kesan di situ. Nah, karena kita tidak bisa mengusirnya, itu belum ada dosa. Karena itu tidak ikhtiari. Kalau ditindaklanjuti baru itu ada dosa. Ya, itu Imam Ghazali masya Allah meneliti bagaimana orang itu harus bertanggung jawab. Mulai kapan gitu? Mulai kapan? Jadi sampai
ini kalau saya mendengarkan keterangan Ustaz Yasir itu kan suka ada contoh-contoh yang seperti itu kan, yang membuat orang melek begitu kan. Jadi misalnya dia ambil contoh, tapi saya tidak akan terlalu jauh. Seorang laki-laki, istrinya bepergian keluar kota, belum datang sampai malam, terus dia tidur, dia terjaga. Oh, istriku sudah datang. Terus dia bergaul sama istrinya. Pagi-pagi, loh, wanita lain. Dosa enggak? Lah itu beliau membahas macam itu. Ya. Jadi beliau itu membahas tentang perilaku hati kita, perilaku pikiran kita. Kembali ke sini. Jadi setiap orang itu akan mempunyai pola sendiri-sendiri di dalam berpikir. Pola berpikir itu akan mempengaruhi keputusan dia untuk melakukan tindakan. Nah, karena keputusan orang itu berdasarkan pola pikir yang berbeda-beda, maka aktivitas orang itu akan berbeda-beda sesuai dengan syakilatih. Nah, kadang-kadang orang menyebutkan syakilatih ini sesuai dengan bakatnya atau sesuai dengan karakternya. Nah, terus ketika kita itu mempunyai pola pikir tertentu, itu kita biasanya tidak sengaja, terbentuk begitu aja. Kok bisa begitu? Seringkali begini, kita begitu lahir, kita itu diberi kecerdasan oleh Allah, kasih bawaan. Orang ini kecerdasannya begini, emosinya begini dan sebagainya, itu sudah ada. Tapi ini tidak akan berkembang kalau tidak dibina. Maka seorang anak yang mempunyai IQ tinggi tapi tidak ada pembinaan, ya tidak akan ada kemajuan di dalam hal kepintarannya dia. Jadi harus ada bawaan dari lahir plus binaan dari luar. Binaan dari luar ini orang seringkali menyebut education. Education itu bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Yang sengaja itu misalnya orang tuanya, aku ingin membangun karakter anak ini sebagai anak yang disiplin. Itu tentara itu seringkali begitu, ya, karena dia setiap hari itu disiplin, dia kepengen anaknya itu disiplin. Jam tertentu harus bangun, jam sekian harus apa dan sebagainya, itu disiplin. Ya, disiplin mulai dari yang agak lunak sampai yang kaku. Terus ada yang aku akan memberi kebebasan anakku. Ya, saya punya seorang guru, bukan guru agama, ya, guru bahasa Inggris. Dia memberi kebebasan pada anak itu mau naik di punggung bapaknya, di atas kepalanya, biarin aja. Terus kok begitu ya? Dia punya argumentasi, gini. Ternyata ketika dewasa anak-anak itu semuanya kurang ajar sama orang tua. Nah, itu kan berarti karakter seseorang itu tidak hanya dari bawaan, tapi juga ada dari binaan dari luar yang disebut education. Education itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Kadang-kadang maksudnya baik, tapi ternyata salah. Hasilnya salah. Yang orang menyebutnya miseducation. Bukan wrong education, ya. Miseducation beda dengan wrong education. Oleh karena itu, kalau kita ingin diri kita sendiri, anak kita, keluarga kita itu mengikuti pola pikir tertentu dan pola perilaku tertentu, maka kita harus dengan sengaja membangun. Caranya gimana? Ada bimbingan. Bimbingannya adalah Al-Quran. Jadi di atas akal kita harus ada bimbingan, dan bimbingan dalam hal ini adalah Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan karena setiap orang itu bawaan dari lahirnya beda-beda dan kasus yang dihadapi berbeda-beda, maka orang itu akan mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Nah, asalnya sih sama, ya. Allah menyebut wa inna hadhihi ummatukum ummatul wahidah.
Umat manusia itu dulunya satu. Wa ana rabbukum fattaqu. Aku ini Tuhanku, maka bertakwalah kamu kepadaku. Jadi manusia itu dibuat semuanya sama. Begitu lahir dia dalam keadaan tunduk kepada Allah. Begitu lahir kok tunduk kepada Allah. Tunduknya secara natural, ya, orang menyebutnya natural. Tapi natural itu dikatakan nature. Nature diciptakan oleh Allah. Maka kalau kita bilang natural, kalau kita beriman itu diciptakan oleh Allah seperti itu. Ciptaan Allah yang seperti itu, bawaan itu namanya fitrah. Fitrah. Jadi fitrah itu bukan seperti yang diutarakan seperti oleh John Locke. Fitrah itu kertas putih. Itu kan John Locke mengatakan begitu. Anak lahir itu sebagaikan kertas putih. Enggak. Setiap anak lahir itu sudah mempunyai pola. Polanya itu apa? Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah mulai dari lahiriah. Proses kelahiran anak itu mulai dari dalam kandungan sampai lahir itu mengikuti proses yang sudah ditentukan polanya oleh Allah. Tapi tentu kalau kita mengatakan demikian, tentu ada perkecualian. Nah, kalau yang sesuai dengan pola yang baku, itu kita menyebutnya normal. Jadi ada kebanyakan anak itu lahirnya normal. Nah, kalau lahirnya normal, itu sebelum 9 bulan itu kepalanya sudah turun dulu ke bawah. Terus nanti ada pembukaan. Kemudian ketika mau lahir, ketubannya pecah. Ketubannya pecah penting itu. Kalau saya salah tolong dikoreksi Pak Basuki. Karena air ketuban itu tidak hanya berfungsi sebagai pelumas, tapi sekaligus membasmi bakteri, ya Pak ya. Jadi bukan sembarang air itu, bukan sembarang air. Tapi proses itu baku. Proses baku itu berarti manusia itu waktu sebelum lahir sampai lahir pun itu sudah tunduk patuh kepada proses yang ditentukan oleh Allah dengan pola tertentu. Nah, kalau kita itu menjaga ketaatan manusia seperti lahir itu sampai dewasa, maka manusia itu akan mengalami kehidupan yang harmonis dengan dirinya sendiri, harmonis dengan Allah, dan harmonis dengan lingkungan. Nah, ini banyak orang yang berusaha harmonis dengan orang lain tapi tidak harmonis dengan diri sendiri. Orang yang tidak harmonis dengan diri sendiri itu ciri khasnya banyak keluh kesah, complaining. Terus fataqatta'u amrahum, lalu mereka itu terpotong-potong urusan mereka. Artinya mereka menjadi terpecah belah dalam kaitannya dengan interest, dalam kepentingan. Jadi orang itu lalu terus kepentingannya berbeda-beda, dan mereka itu menjadi kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Lalu setiap kelompok itu membanggakan apa yang ada pada diri mereka. Di orang yang orientasinya duit akan bangga dengan duit. Orang yang orientasinya pangkat, dia akan bangga dengan pangkat. Orang yang orientasinya takwa, dia akan bangga dengan ketakwaan. Itu memang biasa, ya. Jadi oleh karena itu kita memilih mana yang baik. Nah, ada kalanya perpecahan itu dikarenakan kedengkian. Na'udzubillah. Wa man tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka tidak terpecah belah kecuali setelah mereka mendapatkan ilmu.